Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Matahar yang telah mencapai usia senja, 71 tahun. Ia menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh kasih sayang terhadap istrinya, yang bernama Liswati, yang berusia jauh lebih muda darinya, yakni 41 tahun. Namun, siapa sangka, di balik kehidupan pernikahan yang tampak harmonis, tersembunyi sebuah pengkhianatan yang memilukan. Awal perkenalan, Matahar dan Liswati pertama kali bertemu di sebuah acara keluarga besar. Saat itu, Liswati adalah seorang wanita muda yang penuh pesona, dengan senyum ramah yang mampu meluluhkan hati siapapun. Matahar, yang saat itu sudah berumur 60 tahun, merasa terpesona oleh kelembutan sikap Liswati. "Pak Matahar, boleh saya duduk di sini?" tanya Liswati dengan sopan. "Tentu, silakan, Nak Liswati, senang bisa berkenalan denganmu," jawab Matahar dengan senyum hangat. Percakapan mereka pun mengalir dengan begitu alami. Matahar merasa nyaman berbicara dengan Liswati, dan seiring waktu, mereka semakin akrab. Tak lama kemudian, mereka pun menikah. Meski usia mereka terpaut jauh, Matahar berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Masa-masa kebahagiaan. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Matahar selalu memanjakan Liswati dengan berbagai kejutan kecil, mulai dari membawakan bunga hingga mengajaknya makan malam romantis. "Pak, terima kasih banyak. Aku benar-benar bahagia bisa bersamamu," ujar Liswati sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku hanya ingin melihatmu tersenyum, Lis," jawab Matahar dengan lembut. Namun, kebahagiaan itu mulai terkikis seiring berjalannya waktu. Liswati semakin sering terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Ia mulai jarang menghabiskan waktu bersama Matahar dan lebih sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman. Awal mula kecurigaan, beberapa tahun setelah pernikahan mereka, hubungan mulai merenggang. Matahar merasa ada sesuatu yang berbeda dengan sikap Liswati. Ia kerap menerima panggilan telepon yang tidak diketahui siapa pemanggilnya, dan seringkali ia keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya. "Lis, akhir-akhir ini kamu sering pergi keluar. Kemana saja?" tanya Matahar suatu malam. "Ah, cuma bertemu teman lama, Pak. Jangan terlalu khawatir," jawab Liswati dengan senyum yang terasa dipaksakan. Namun, rasa curiga Matahar semakin menguat ketika ia melihat sepeda motor milik Liswati terparkir di depan Wisma Diva. Dadanya berdebar. Ia tidak ingin berpikir yang buruk, namun hatinya mengatakan sesuatu yang lain. Pengungkapan kebenaran. Tanpa berpikir panjang, Matahar langsung menuju kantor polisi untuk melaporkan temuannya. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kombes Pol Guntur Aryo Tejo segera bertindak. Mereka bersama Matahar mendatangi Wisma Diva dan meminta izin kepada karyawan untuk memeriksa buku tamu. Kecurigaan Matahar semakin terbukti ketika mendapati nama istrinya benar-benar terdaftar sebagai tamu di kamar nomor 212. Dengan langkah mantap, mereka menuju kamar yang dimaksud. Saat pintu kamar terbuka, pemandangan yang memilukan terbentang di depan mata. Seorang pria bernama Rahiman, yang diketahui lebih muda dari Liswati, tampak berada di atas kasur. Sementara itu, Liswati bergegas keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa, mencoba mengenakan pakaian yang tercecer di lantai. "Liswati, apa yang kau lakukan?" seru Matahar dengan suara bergetar. Liswati tidak mampu berkata-kata, wajahnya memucat, sementara Rahiman hanya bisa menatap kosong ke arah mereka. "Pak, saya bisa jelaskan." Liswati berusaha bicara, namun suaminya menggeleng. "Tidak perlu penjelasan lagi. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri," ujar Matahar dengan penuh emosi. Tanpa banyak bicara,
Pihak kepolisian langsung mengamankan kedua orang tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Matahar, meski hatinya penuh dengan luka dan kekecewaan, tetap berusaha tegar dalam menghadapi kenyataan pahit yang menimpanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, dengan berat hati, Matahar memutuskan untuk menceraikan Liswati. Baginya, kesetiaan adalah hal yang tak bisa ditawar dalam sebuah pernikahan. Kabar perceraian mereka pun menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat setempat, menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang betapa berharganya kejujuran dan kesetiaan dalam sebuah hubungan. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Setelah perceraian, Liswati mencoba kembali mendekati Matahar. "Pak, aku menyesal. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua," pinta Liswati dengan air mata yang mengalir di pipinya. Matahar hanya menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Liswati, cinta tanpa kesetiaan hanyalah ilusi. Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa kembali padamu setelah semua ini." Liswati hanya bisa menangis, menyadari bahwa ia telah kehilangan pria yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Sementara itu, Matahar mencoba melanjutkan hidupnya, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Dengan langkah perlahan, Matahar kembali menjalani hidupnya, berusaha mengobati luka di hatinya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Meskipun pengalaman pahit ini meninggalkan jejak mendalam, ia percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmah tersendiri dan bahwa kehidupan akan terus berjalan, membawa harapan baru di setiap langkahnya. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komennya. Kesetiaan adalah fondasi utama dalam sebuah pernikahan. Pengkhianatan hanya akan membawa penyesalan dan kehilangan. Kejujuran serta rasa saling menghargai harus dijaga agar hubungan tetap harmonis. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah ilusi, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.